Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Hari Kamis Putih merupakan salah satu hari dari Trihari Suci dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Hari Kamis Putih dapat juga kita sebut sebagai hari lahirnya Ekaristi. Dapat juga kita maknai sebagai hari imamat. Melalui tayangan kali ini saya ingin berbagi apa yang saya rasakan sebagai seorang imam ketika mempersembahkan sebuah perayaan Ekaristi. Ada 4 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, ketika merayakan Ekaristi, saya merasa nyemplung atau merasa tercebur dalam sebuah misteri ilahi. Saudara-saudari, kita semua tahu Ekaristi merupakan sumber dan puncak dari hidup beriman kita sebagai orang Katolik. Dan seorang imam itu masuk mengambil bagian sentral di dalamnya. Ekaristi itu adalah hakikat dari hidup Kristus sendiri. Dan seorang imam bukan hanya mengenangkan hidup Kristus, tetapi menghadirkan kembali hidup Kristus itu bagi umat beriman. Agar umat beriman tetap mengalami, dan bukan sekedar mengenang, dan bukan sekedar mengingat, melainkan sekali lagi mengalami hidup Kristus. Ekaristi itu menghadirkan Kristus bagi umat beriman. Hal yang kedua yang saya rasakan ketika mempersembahkan Ekaristi adalah saya merasa dipeluk oleh Kristus. Saudara-saudari mungkin tidak pernah berpikir atau merasakan bagaimana dinamika batin seorang imam, minimal saya, saat mengucapkan kata-kata, "Inilah tubuhku, inilah darahku," lalu mengangkat roti dan piala. Itu semua adalah kata-kata dan tindakan dari Kristus sendiri. Dan seorang imam mengucapkan kata-kata Kristus itu sendiri. Seorang imam bertindak sebagai Kristus yang berbicara, yang bertindak. Entahlah, saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata, tetapi saya saat mengucapkan dan melakukan itu semua, saya mengalami sebuah suasana batin yang sangat berbeda. Lebih dari sekedar merasa merinding, lebih dari sekedar merasa terharu. Saya diangkat untuk mengucapkan kata-kata Kristus sendiri. Saya yang seorang manusia penuh dengan kelemahan, tetapi dipercaya mengucapkan kata-kata Kristus. Saya dipercaya untuk melakukan tindakan Kristus. Hal yang ketiga yang saya rasakan ketika mempersembahkan Ekaristi adalah saya merasa harus mengendalikan dorongan intelektual saya. Sebenarnya saudara-saudari, waktu 1 jam atau 1,5 jam untuk Ekaristi itu terlalu minim untuk memenuhi umat yang mengalami dahaga intelektual perihal iman. Saya terkadang begitu ingin saat berkhotbah itu menyampaikan pengajaran-pengajaran, berkatekese, mengulas bacaan Injil sebanyak dan sedalam mungkin. Saya ingin umat semua tahu banyak tentang iman kekatolikan, tentang iman akan Kristus. Minimal apa yang ada di batok kepala saya. Sebagai seorang imam muda, saya ingin itu semua diketahui oleh umat. Tetapi dalam perjalanan imamat saya sampai sekarang, saya perlahan sadar, Ekaristi itu bukan proyek manusia. Ekaristi itu bukan proyek intelektual. Ekaristi itu bukan proyek kemanusiaan saya. Ekaristi itu proyek ilahi. Tindakan Kristus yang dihadirkan oleh gereja melalui diri saya sebagai seorang imam. Ekaristi lebih merupakan tindakan iman dalam kebersamaan dengan Kristus, menikmati kehadiran Kristus. Dengan begitu, kelihayan dan kepintaran seorang imam dalam berkhotbah, dalam meramu kata-kata saat berbicara, tidak boleh membuat umat beriman lebih terpukau pada imamnya daripada pada Kristus. Sebagai seorang imam, saya tidak boleh membuat umat beriman kehilangan minat, kehilangan selera untuk mengalami Kristus secara sakramental dalam liturgi Ekaristi. Karena sudah merasa puas dengan khotbah, atau mungkin sudah merasa lelah saat mendengarkan khotbah. Hal yang keempat
yang saya rasakan saat mempersembahkan Ekaristi adalah saya merasa sedih sekaligus prihatin atas dua hal. Hal pertama, saya sedih dan prihatin terhadap umat yang mendatangi Ekaristi sekedar untuk memenuhi kekosongan otak. Sebab motivasi mengikuti Ekaristi seharusnya adalah mengalami Kristus. Untuk memenuhi ruang jiwa dengan pengalaman akan Kristus yang dihadirkan secara sakramental dalam Ekaristi. Kalau ingin mengisi otak, ingin mendengar pengajaran yang bagus-bagus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa mengunjungi banyak channel pengajaran Katolik di YouTube, dapat browsing di Google melalui HP masing-masing, dapat melihat website-website Katolik, ikuti program-program katekese, perkaya diri dengan buku-buku Katolik, mengikuti pendalaman iman di lingkungan, mengikuti latihan kor di lingkungan, mengikuti program seminar, rekoleksi, retret, dan lain-lain. Di dalam Ekaristi, seorang imam memang menjalankan salah satu dari tritugas Yesus, yaitu mengajar. Tetapi saudara-saudari, itu bukan fokus satu-satunya dalam sebuah perayaan Ekaristi. Keprihatinan dan kesedihan yang kedua, yaitu saya sedih dan prihatin ketika Ekaristi tidak dipersiapkan dan tidak dirayakan dengan sungguh-sungguh. Misalnya lektornya membaca asal-asalan, sound sistemnya kacau dan tidak jelas, pemandu lagu tidak mempersiapkan lagu dengan baik, apalagi jika umat malas dalam membalas dialog-dialog, malas menyanyi, atau hanya sibuk dengan diri sendiri. Saudara-saudari, semestinya petugas-petugas liturgi, mulai dari kostor, lektor, pemazmur, misdinar, pemandu lagu, pemain musik, dan tentu imamnya, semua harus mempersiapkan diri dengan maksimal. Sebab, saudara-saudari harus menyadari hal ini. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, itu artinya sebenarnya kita sedang berpesta di bumi ini seperti di surga. Saudara-saudari, itu 4 hal yang ingin saya bagikan seputar apa perasaan saya ketika mempersembahkan sebuah perayaan Ekaristi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.